sama aku Asa Dan aku Mia di Podcast Santai bareng Asa dan Mia. Oke, di sini aku sebagai host dan Mia sebagai narasumber. Di podcast kali ini kita akan membahas time management. Oke, sebelumnya gimana nih kabar Mia hari ini? Alhamdulillah aku baik banget. Kalau Asa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Allah, kesibukan akhir-akhir ini gimana Mia? Kalau kesibukan akhir ini, karena aku baru masuk ke BEM Prodi, akhir-akhir ini aku lagi sibuk sama ya segala non-prok kan, karena aku di bagian desainnya, jadi sering desain. Terus aku selain itu juga aku sibuk di perkuliahan pastinya, karena akhir-akhir ini kita udah mau deket UTS, jadi tugas tuh tiba-tiba datang semuanya banyak banget. Kalau Asa apa nih kesibukannya? Sebenarnya mirip-mirip sama Mia. Apalagi akhir ini kan kalau jarak dari rumah kuliah tuh kan jauh, jadi butuh time management yang baik. Biar kita nggak telat juga kan kalau kerja, betul. Sama konsep kita hari ini. Oke, menurut Mia nih, penting gak sih time management itu? Kalau menurut aku penting banget, malah itu hal yang paling penting di kehidupan aku sehari-hari. Karena kalau dalam kehidupan dalam satu kegiatan nih time management kita baik, nanti kayak kegiatan kita pada hari itu juga kayak berjalan dengan mudah kayak gitu. Oke. Mia ini termasuk orang yang punya time management yang baik atau buruk nih? Jujur aku naruh malah time management aku itu di kelebihan aku. Jadi aku seorang yang punya time management yang baik, alhamdulillahnya. Jadi aku punya prinsip kalau emang waktunya bisa dipermudah, maksudnya kayak kita bisa cepet-cepet ngerjainnya atau kita bisa mengatur waktu dengan baik, nanti kayak kegiatan kita pada hari itu juga bakal cepet dan bakal lebih baik aja gitu. Oke. Karena Mia punya time management yang baik nih, pernah gak sih suatu waktu Mia tuh kewalahan sama jadwal Mia, sama waktu yang mepet-mepet, pernah gak? Pernah pastinya. Itu pastinya kalau tugas tuh tiba-tiba datang dalam bersamaan gitu. Misalnya dalam satu hari tiba-tiba ada statis, terus ada bahasa Inggris atau tugas-tugas lain yang datang dalam satu hari itu. Kalau misalnya DL-nya masih bisa masih ada agak lama mungkin agak senggang ya. Tapi kalau DL-nya tiba-tiba harus ada yang besok, ada yang malam, itu pasti sering banget kan terjadi. Tapi aku bisa ngatasinnya sih kalau itu, karena kayak aku pasti nge-skala prioritasin tugas yang emang DL paling cepet gitu, dan ngerjain yang nanti dulu tuh kayak yang DL nanti tuh kayak senantian kayak gitu. Jadi solusinya nih nentuin skala prioritas dulu yang mana yang harus diduluin. Oke. Ada nggak sesuatu atau aplikasi yang Mia pakai buat ngatur jadwal Mia biar lebih efisien gitu? Kalau aku jujur aku cuma pakai kalender di HP aku sama to-do list di Samsung Notes ya biasanya. Jadi di kalender itu aku suka nandain misalnya ada DL bahasa Inggris di tanggal segini, jadi aku naruh DL-nya itu satu hari sebelumnya. Terus aku naruh to-do list juga, jadi aku naruh apa yang aman tugas sudah selesai terus jadi checklist gitu. Jadi Mia naruh jadwal Mia tuh di HP gitu ya? Iya, jadi aku nggak pakai aplikasi tambahan, yang ada di HP aja gitu. Menurut Mia nih termasuk orang yang produktif atau enggak? Buat produktif sendiri mungkin iya, tapi aku agak sedikit berlebihan gitu loh kadang produktifnya, jadi kayak kadang malah bikin capein diri. Jadi aku tuh tipe yang misalnya emang kayak tugasnya emang masih sebenarnya 2 hari, tapi aku harus besok tuh harus selesai gitu, jadi kadang agak overwhelmed di diri sendiri gitu loh. Iya, terlalu ngepraktis diri sendiri gitu ya. Oke. Nih, karena Mia orang yang termasuk produktif, gimana sih tipsnya biar tetap produktif saat orang tuh lagi nggak mood? Yang pastinya emang sering banget ya kita tiba-tiba ke distract ya kan gitu. Pastinya caranya itu aku kayak emang nggak apa-apa deh kita ngasih waktu santai kita dulu beberapa menit gitu. Aku sering mikir kayak nggak apa-apa kita nyantai dulu, kayak misalnya buka HP dulu, kasihlah waktu beberapa menit emang buat nge-iniin mood, tapi harus janji jam segini tuh harus ngerjain. Dan maksudnya kita sering banget ya, kamu kok bisa kan kayak nginin waktu ngegenapin waktu gitu. Aku tipe kayak gitu, jadi kayak misalnya lagi nyantai terus kayak ngeliat jam 10.27, oke jam 10.30 nanti pokoknya udah harus ngerjain. Aku kayak gitu sih, itu cocok banget deh. Kayak rata-rata orang pasti pakai kayak gitu deh, tapi itu emang kayak berguna sih buat aku. Nah, karena tadi Mia ngebahas tentang skala prioritas, gimana sih Mia nentuin skala prioritas Mia?
tadi yang kayak udah aku bahas, pastinya aku nge-skala prioritasin hal-hal yang hal apa sih yang deadline-nya tuh cepet gitu. Kayak misalnya ada yang deadline-nya malam ini atau deadline-nya besok, pasti kita harus ngerjainnya duluan sebisa mungkin. Tapi selain itu aku juga nge-skala prioritasin tugas yang emang susah gitu. Misal nih, kayak misalnya waktu dulu semester 1 ada tugas PIE yang kita bikin makalah yang panjang itu kan banyak banget kan, dan kita nggak bisa namanya ngerjain sehari 2 hari. Jadi kita cicil, misalnya emang aku nih hari Selasa, hari Rabu ada tugas ini atau nanti malam ada tugas ini, aku ngerjain dulu yang itu. Tapi nanti kalau udah ada waktu senggang, aku kayak ngecicil. Jadi kayak misalnya emang bikin cover dulu atau aku nyari sub materinya dulu, nanti kayak besoknya mungkin bisa dimasukin, jadi kayak dicicil gitu. Oke, ini kayaknya kelihatannya Mia nggak pernah nunda-nunda tugas nih ya? Nggak pernah sih, Aduh, keren banget. karena aku kayak selalu gini, pokoknya kerjain dulu biar santainya lebih banyak pasti gitu. Dan jangan lebih susah dulu, apa gampangnya nanti gitu. Jangan nyantai dulu baru ngerjain, jangan gitu ya. Oke, karena tadi kan Mia termasuk orang yang over ke diri sendiri gitu kan. Pasti kan Mia pernah capek, kelelahan. Nah itu gimana solusinya? Aku pernah, kalau aku capek, jujur aku orangnya suka hilang. Jadi kalau capek, misalnya emang capek abis dari kemarin tuh kegiatan ini mungkin karena aku punya MBTI-nya introvert juga ya. Jadi kalau bener-bener kalau kemarin tuh abis ngerjain ini itu aku capek banget, dalam 1 hari aku bisa hilang gitu. Jadi aku kayak mungkin emang tidurnya jadi lama banget, atau aku kayak ngedown di HP gitu. Jadi kayak aku harus punya waktu sendiri dulu biar aku tuh nggak overwhelmed, jadi biar agak nyantai lagi gitu. Takutnya kalau misalnya aku lagi overwhelmed tapi aku malah ketemu orang-orang, takutnya malah jadi sering emosi gitu loh. Jadi tuh malah kan gak enak kayak emosi padahal mereka nggak salah apa-apa. Itu makanya aku menghindari itu, mending aku diem dulu gitu. Recharge energi dulu gitu ya. Oke, nih karena tadi kita udah ngomongin tentang time management, ada nggak sih hubungan antara time management sama kesehatan mental? Pastinya ada. Kayak tadi aku bilang, kalau misalnya time management yang berlebihan pasti ya kita jadi stres gitu kan. Dan emang kalau tapi kalau gimana ya, kalau emang udah punya prinsip perfeksionis emang gitu sih, pasti ada aja pasti aja deh stres gitu. Terus kayak kalau udah capek nanti juga bisa aja kayak kayak drop, kayak misalnya pasti seringan kita tiba-tiba badannya anget gara-gara kita kecapean, atau tiba-tiba pusing yang parah. Bahkan aku jujur aku pernah tiba-tiba tensi aku tinggi banget saking capeknya itu. Ya pasti berhubungan sih time management itu sama mental health itu. Ada nggak cara buat kamu ngatur kesehatan kamu? Jujur masih belum bisa ya, kayak aku masih belajar juga buat ngatur. Kayak aku masih sering begadang, terus aku juga makan tuh masih kayak sering angguk-anggukan gitu. Iya, makanya masih gimana ya, masih mencoba untuk bisa menjaga kesehatan tapi juga kita masih bisa produktif. Aku masih belajar sih kalau itu. Gitu. Oke. Nah karena dari tadi kita ngebahas tentang waktu nih, coba kita balik ke masa lalu gitu. Kayak ada nggak sih suatu penyesalan Mia di masa lalu yang emang Mia nyesel dan nggak pengen itu ada gitu? Sering sih, kayak apa ya, mungkin misalnya apa ya, mungkin karena ini agak sedikit ngomongin tentang gap year aku kali ya. Di gap year tuh aku bener-bener nggak ngapa-ngapain. Aku tuh cuma belajar pun itu juga nggak sering itu. Kayak aku punya waktu banyak padahal itu, tapi aku nggak belajar dengan baik. Kayak masih belajar tapi masih kayak kadang males kayak gitu kan. Dan itu jadi bikin ya akhirnya aku nggak dapet prodi kemauan aku, pilihan pertama aku. Itu pasti nyesel banget. Kayak aku selalu mikir kayak kenapa kemarin nggak gini, kayak gitu. Dan dulu juga sebelum gap year pun aku juga sering mikir kayak kenapa ya dulu nggak naro, misalnya kayak nggak naro pilihan ininya ini, terus kenapa sih belajarnya nggak seambisius itu. Aku pasti nyesel di situ sih. Itu masa-masa terberat Mia. Nah, ada nggak sih pesan buat Mia di masa lalu yang tahun-tahun itu gimana? Mungkin kayak lebih sering belajarnya tolong dibenerin lagi, terus kayak jangan terlalu sedih lah. Itu mungkin karena aku dulu terlalu sedih ya, jadi ya mikir kayak udahlah pasrah aja dengan apa yang ada. Mungkin kayak udahlah kayak lawan aja apa kesedihan itu, terus kayak kerjain yang emang harus dikerjain, terus belajar yang benar supaya mungkin bisa dapat emang prodi yang dimau, atau bisa aja kayak masuk univ yang
diinginkan Iya, gitu. semua orang pasti Iya. pengen kayak gitu. Nah Mia, kalau misalnya Mia lagi belajar nih, Mia tuh tipe yang santai ngerjainnya atau yang pengen ada tekanan gitu, ngerti gak? Ada tekanan pastinya. Ada tekanan gitu. Tapi kalau ada tekanan tuh pasti mikirnya suka ini ya, kayak ngerjainnya deket-deket DL ya. Iya. Nah, tapi aku nggak gitu sih, mungkin santai sih dibilangnya itu mah. Lebih ke tengah-tengah gitu ya. Tapi jadinya tertekannya mungkin karena nggak boleh ke distract, harus ngerjainnya selesai sekarang juga gitu. Itu yang bikin ketertekanannya. Nih kan tadi kita ngebahas tentang sibuk-sibuk, ada nggak nih self reward Mia buat diri Mia sendiri kalau misalnya lagi di tengah-tengah kekacauan kayak gitu? Maksudnya itu pesan makanan itu Makanan itu nomor iya, satu itu. itu self reward paling Itu gila. paling Karena kan aku orangnya sebenarnya agak suka pelit gitu loh, mengeluarkan duit untuk diri sendiri. Itu pelit banget, tapi kalau buat makanan nggak bisa. Jadi itu nomor satu dari makanan ya. kalau kita udah capek, self reward aku pastinya makan. Oke, jadi itu dia pembahasan kita tentang time Iya. management. Tangan dulu dong buat Mia yang hebat ini sebagai narasumber kita. Asal juga keren Mbak. Oke. Mungkin itu aja ya. Iya, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya pembahasan kita hari ini. Iya, apalagi buat orang yang punya time management buruk nih, mungkin Mia bisa dijadi inovasi. Dan Asa juga bisa Ya, juga bisa mudah-mudahan ya. menginovasi Asa ya. Oke. Mudah-mudahan. Oke, sekian itu dia podcast kita Podcast santai bareng Asa. dan Mia. Bye-bye. Bye bye.